Kakak telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan materi pengajaran dan pembelajaran untuk persiapan tes UM-UGM mata pelajaran sosiologi. Baik, teman-teman sekalian, karena waktunya sudah mulai, saya share screen dulu soalnya ya, PPT dan PPT pembahasannya. Bentar. Baik, teman-teman sekalian, eh, kita akan eh, belajar bersama pembahasan tentang sosiologi ya teman-teman ya, mata pelajaran sosiologi yang nantinya ini akan nanti diujikan ya, dan kita akan belajar terkait dengan seperti apa gambaran nanti soal-soal yang akan diujikan dan seperti apa penyelesaiannya teman-teman sekalian. Itu. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita pada bagian selanjutnya. Nah, nanti ketika oh ya sebelum kita bentar ya, full screen ya, baik. Yang di sini Kak, Gimana? Mas yang di sini full screen yang di sini. Yang mana ya? Bentar. Nih, aku coret nih. Bantu coret di sini. Sudut kanan bawah. Sudut kanan bawah. Yang mana ya Mas ya? Kelihatan nggak sih coretannya? Kelihatan nggak sih coretannya? Sudah, Mas. Sudah. Sudah. Coretan yang mana Mas? Yang sudut kanan bawah yang warna oranye itu barusan tak coret. Kelihatan nggak sih? Ada Mas, ada. Nah, Ada. Sudah. Kemudian udah gimana di ini? full screen. Sudah belum? Sudah diklik belum? Sudah tadi yang orang tadi. Oh iya, udah full screen berarti ya? Kok masih masih belum full screen ya? Sudah, tapi jauh PPT-nya sudah kelihatan belum Mas ini? PPT-nya udah, Heeh. cuman belum full screen. Belum Oh. layarnya belum penuh. Oh, berarti saya F5 dulu aja berarti coba ya. Coba di sini di view ini. Di view. Ya, coba di view Bentar. View yang sebelah mana ya nih ya? View. atas, view atas ini. Bentar. View atas, coba nanti harusnya ada full screen-nya. Kelihatan nggak, Mas? Sebentar Mas. Ya, share yang bagian sini. Yang sebelah mana Mas? Oh my Coba screen diklik ini. dulu. Oh my screen. Oh yang my screen ini ya Mas ya. Yang titik tiga ini. Oh, bentar. Yang ini layarnya kok masih belum berubah ya? Hmm, bentar. Coba sekali lagi diklik view-nya. Udah belum, View Kak? yang view. Ini sudah my screen yang my screen ya Mas ya. Yang my screen ya. Bentar, tak coba dulu. Oh, review sebentar. Oh, sorry, di slideshow. Ada nggak slideshow tulisannya? Ini yang ini. Slideshow. Slideshow. Yang warna biru ini. Saya coretan warna biru. Ada.
Ada Mas. Nah, coba ditekan slideshow, terus diklik dulu aja, Kak. Sudah Mas. Sudah yang biru sudah diklik. Sudah, slideshow-nya udah diklik ya. Terus Oh, masuk slideshow, ke, bentar Mas. Bentar, slideshow ya. ya, Bentar Mas, bentar. Slideshow, slideshow ya. Oh, bentar Mas, saya ke PPT dulu Mas. Bentar. Bentar Mas. gimana? Ada masalah apa sih? Ada masalah apa, Mas? Oh, Apa nggak bisa diklik atau gimana? bentar saya kok nggak kelihatan ini PPT-nya ini ya. Bentar. Oh iya, Malah ini ya, malah. Bentar. Mas, yang slideshow kemudian yang mana Mas? Saya sudah di slideshow ini. sebentar. Saya sudah di slideshow ini. Diklik yang mana ya? Oh, from beginning. Siap. Sudah? Sudah Mas? Harusnya sudah bisa ini. Sudah. Oke, siap. Oke, teman-teman, sebelum mulai belajar kita berdoa ya, menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk pembelajar untuk ujian nanti di UM UGM ada 3 kategori soal ya, sesuai dengan petunjuknya. Yang pertama ada petunjuk A, yang dimana teman-teman memilih jawaban yang paling tepat di antara opsi A, B, C, D, atau E. Kemudian untuk petunjuk B nanti ada pernyataan sebab akibat. Yang A pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian opsi B ada pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Kemudian pernyataan C ada pernyataan benar, alasan salah. Opsi D pernyataan salah, alasan benar. Dan opsi E pernyataan dan alasan keduanya salah. Kemudian teman-teman juga nanti ada petunjuk C, di mana yang A adalah opsinya jika 1, 2, dan 3 adalah opsi yang benar. Kemudian opsi B adalah jika 1 dan 3 yang benar. Dan C jika 2 dan 4 yang benar. D hanya 4 yang benar, atau E jika semuanya benar. Oke teman-teman, kita mulai dari soal pertama tentang penelitian sosial. Bentar ya teman-teman ya, sedang loading. Mas Aka ini loadingnya agak lama ini Mas Aka ini. Mas Aka, ini loadingnya agak lama ini Mas Aka ini. Ya gimana, Mas? Loadingnya? Kalau di Kenapa? full screen agak lama nih loadingnya ini.
Oh gitu, kalau di full screen lama. Oh, oh ya Mas, gimana nih? Ya udah coba di close aja Mas, kalau full screennya. Cara outnya gimana nih ya? Di escape, Oh, ESC. ya, 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 sudah saya anu. Jadi sudah Mas, jadi Ya kalau gitu. di share apa di full screen agak lama nih Mas. Jadi mohon maaf ya Mas ya. Oh gitu. Oke oke. Kalau enggak ini aja Mas, tolong dinaikin aja ininya. Sorry. Sebentar. Yang bagian ininya Mas, Yang mana Mas? kelihatan nggak? Yang mana? Ini nih, yang sudut kanan atas. Iya, yang ini, yang apa Mas? Yang Yang ini, yang barusan saya coret. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan, ya? kelihatan, kelihatan. Oh, Nah itu oh, dinaikin aja, biar oh, sudah ya, sudah. oke. Sudah sudah. Oke, aman ya Mas ya, aman ya. Ya boleh boleh gitu, lanjutin aja. Oke, aman berarti ya. Oke, oke. Kita akan belajar tentang penelitian sosial yang berkaitan dengan soal-soal tentang penelitian sosial, teman-teman sekalian. Kita ke pembahasan soal. Jadi soal pertama adalah, saya bacakan dulu. Ketika melakukan riset etnometodologi, peneliti berusaha memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap realitas sosial yang mereka alami. Proses ini melibatkan A. Pengamatan partisipatif dan wawancara terbuka dengan subjek penelitian. B. Pengumpulan data statistik dan survei skala besar untuk mengukur perilaku sosial. C. Pengujian hipotesis melalui eksperimen terkontrol dalam lingkungan laboratorium. D. Analisis dokumen dan artefak historis untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Atau E. Penerapan mixed method secara bersamaan. Nah, teman-teman sekalian, kita akan belajar dulu apa itu etnometodologi. Jadi etnometodologi ini adalah bagian dari penelitian kualitatif. Sekali lagi adalah penelitian kualitatif yang umumnya digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi. Nah, fokus daripada penelitian etnometodologi adalah bagaimana kita nanti akan melihat, memahami, dan mengamati berbagai cara orang atau kelompok orang dalam menginterpretasikan, memahami, dan mengaktualisasikan kehidupannya sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan nilai, norma, dan kebudayaan. Misalkan kita akan melihat dan mengamati bagaimana perilaku orang-orang Papua misalkan dalam memaknai dan mengaktualisasikan kehidupan mereka sehari-hari, khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat tradisional misalkan yang ada di pedalaman. Yang tentu ketika kita melihatnya, kita harus dengan lebih bijak dengan perspektif etnometodologi untuk bisa memahami, oh seperti ini kehidupan mereka, oh seperti ini cara berpakaian mereka, oh seperti ini cara mereka itu berkumpul untuk mengadakan suatu kegiatan upacara adat misalkan, sehingga kita tidak bisa menjudge ya, karena setiap kehidupan itu unik sekali. Begitu pula ketika kita itu sedang melakukan pengamatan atau melihat kehidupan masyarakat suku ada di Jawa Barat, misalkan suku Baduy, ketika kita melihat dan memahami bagaimana mereka itu menginterpretasikan dan mengaktualisasikan kehidupan mereka sehari-hari yang cenderung tertutup dengan perubahan dan teknologi. Jadi bagaimana orang bisa memahami, menafsirkan, dan menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, metode etnometodologi ini diperkenalkan oleh Harold Garfinkel. Intinya bagaimana sih orang-orang itu mengatur hidup sosialnya itu tanpa sadar. Nah, contoh gampangnya begini, misalkan teman-teman datang ke warung kopi,
terus langsung nyelonong duduk aja di meja orang lain tanpa minta izin. Kan orang itu pasti kaget, terutama orang yang tempat duduknya itu diduduki tanpa izin, tanpa pemberitahuan. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita sudah ada aturan, sudah ada norma yang sudah disepakati bersama, yang sudah diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang etika menempati meja atau tempat orang lain. Itulah gunanya atau manfaat kita itu mengkaji dan mempelajari dari sisi etnometodologi itu sendiri, teman-teman. Jadi kita akan melihat secara lebih mendalam bagaimana praktik sosial kebudayaan sehari-hari dari beberapa orang atau sekelompok orang atau dalam sebuah komunitas, teman-teman sekalian. Nah, dalam etnometodologi, peneliti mau tidak mau harus langsung turun ke lapangan, harus mengamati dari jarak dekat, dan harus berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Nah, ini bisa kita lakukan dengan pertama, pengamatan partisipatif. Artinya peneliti harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, harus hadir dalam aktivitas sosial sehari-hari orang yang diteliti. Kemudian juga kita menggunakan wawancara terbuka. Artinya apa? Supaya mendapatkan jawaban yang lebih terbuka, lebih lebih mendalam, dan kita membiarkan informan penelitian kita dengan etnometodologi itu untuk menceritakan aspek kehidupan mereka sehari-hari. Ya, misalkan kita meneliti bagaimana misalkan praktik incest atau hubungan saudara yang menjadi bagian budaya pada suku tertentu. Nah, kita cocok kita menggunakan etnometodologi sebagai bagian dari praktik sosial yang mungkin di masyarakat kita tuh incest itu suatu pelanggaran norma dan etika, tapi pada masyarakat tertentu, terutama di daerah pedalaman, mereka menilai incest atau hubungan saudara itu adalah hal yang wajar, itu seperti itu, teman-teman. Jadi dengan wawancara terbuka nanti kita bisa mempersilahkan orang itu dengan bebas menceritakan kehidupannya sehari-hari. Kenapa dua metode ini penting? Karena peneliti itu butuh menangkap makna subjektif, pola interaksi, dan cara berpikir orang dalam konteks aslinya. Makna subjektif itu ya bagaimana orang itu memaknai atau sekelompok orang itu memaknai kehidupan budayanya sehari-hari. Juga kaitannya dengan bagaimana mereka itu berinteraksi dan cara mereka itu berpikir dalam konteks kehidupannya yang original, teman-teman sekalian. Sehingga ketika tadi ada opsi hipotesis, tadi itu jelas salah, teman-teman, karena hipotesis itu biasanya digunakan dalam metode penelitian kuantitatif. Begitu pula dalam mixed methods. Mixed methods itu gabungan antara kuanti dan kuali. Sedangkan dalam soalnya adalah konteksnya adalah kualitatif, jadi tidak nyambung ya. Kemudian ada penelitian artefak dan dokumen. Nah, itu lebih berkaitan dengan aspek penelitian sejarah, teman-teman sekalian, yang tidak langsung berkaitan dengan etnometodologi. Kemudian tadi juga ada opsi tentang data statistik. Nah, data statistik itu jelas adalah kuantitatif atau penelitian survei. Jadi tidak ada hubungan ya, teman-teman ya. Jadi yang betul jawabannya adalah A, teman-teman sekalian. Oke, langsung kita ke soal berikutnya, teman-teman sekalian. Tentang perubahan sosial. Oke, perubahan sosial ini adalah soal model sebab akibat. Saya bacakan. Perubahan sosial yang lambat membuat masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sebab perubahan sosial yang cepat sering menimbulkan guncangan dalam masyarakat karena masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk beradaptasi. Nah, kita diskusikan ya, teman-teman ya. Bagian 1 atau pernyataan. Perubahan sosial yang terjadi perlahan-lahan memang memberi masyarakat lebih banyak waktu memahami dan menyesuaikan diri. Jadi yang bagian atas, yang bagian pernyataan itu memang betul, karena ketika ada perubahan lambat itu bukan berarti masyarakat tidak mau maju, tapi masyarakat itu mau menyesuaikan diri secara bertahap, secara apa ya, secara berurutan supaya tidak menimbulkan goncangan sosial yang terlalu signifikan yang nantinya akan membahayakan kehidupan masyarakat itu sendiri, teman-teman sekalian. Nah, contohnya adalah misalkan
ketika kita misalkan melihat tentang sisi kurikulum misalkan, artinya ketika adanya perubahan kurikulum dari 2006 ke kurikulum 2013, itu kan proses transisinya kan bertahap kan. Misalkan dari kurikulum 2006, kemudian ada pembahasan-pembahasan, ada kritik-kritik dari masyarakat misalkan. Itu kan memerlukan proses yang bertahap kan, yang memerlukan diskusi-diskusi, memerlukan keputusan-keputusan yang tepat. Nah, sekolah diberi waktu bertahun-tahun, beberapa tahun untuk melakukan sosialisasi, pelatihan guru, revisi buku, sehingga ketika kurikulum 2013 itu dilaksanakan nanti tidak akan kaget ya, karena sudah siap. Begitu pula misalkan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, itu kan juga bertahap pelaksananya teman-teman sekalian. Sehingga guncangan sosial itu terjadi tidak signifikan atau relatif kecil terjadi teman-teman sekalian. Terus yang bagian kedua, perubahan sosial yang cepat sering bikin masyarakat kaget, bingung bahkan panik. Nah, misalkan ketika adanya kebijakan penghapusan subsidi BBM tahun 2022 secara mendadak, itu kan dalam beberapa hari kemudian kan masyarakat ada yang demo, ada yang protes, bahkan mencaci-caci pemerintah misalkan. Terus tiba-tiba harga-harga juga ikut naik secara mendadak. Nah, itu kan menimbulkan goncangan yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu, seperti itu teman-teman. Nah, kalau dalam konteks yang akan kita kaji teman-teman sekalian, perubahan lambat itu lebih cenderung diidentikan dengan perubahan yang direncanakan. Jadi ada kebijakan, ada ide-ide yang nantinya akan disampaikan dan direncanakan secara matang. Sedangkan perubahan cepat itu biasanya itu perubahan yang tidak direncanakan. Tiba-tiba aja itu yang seringkali menimbulkan dampak signifikan, dampak psikologi sosial bagi masyarakat. Itu teman-teman sekalian. Nah, ini adalah jawabannya B. Nah, kenapa kok bisa B? Ya, perubahan lambat bikin orang menyesuaikan diri, jelas. Terus perubahan cepat bikin guncangan sosial. Tapi ini tidak ada hubungan sebab akibat. Karena pernyataan pertama itu kan bicara dampak perubahan lambat. Sementara alasannya bicara tentang dampak perubahan cepat. Karena antara perubahan cepat dan lambat itu kan sesuatu yang berbeda kan. Berbeda arah, berbeda tujuan. Walaupun substansinya itu sama, tapi kan arahnya kan beda kan. Jadi bertolak belakang itu teman-teman sekalian. Jadi keduanya betul, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Karena itu adalah dua fakta berbeda tentang dua jenis kecepatan perubahan sosial. Bukan karena satu maka yang lain terjadi. Jadi jawabannya B teman-teman ya. Tuh. Oke, kita ke pembahasan berikutnya teman-teman sekalian. Tentang pemikiran tokoh sosiologi yaitu Auguste Comte yang terkenal sebagai bapak sosiologi versi Eropa. Kita langsung ke soalnya. Nah, nomor 57. Kontribusi positivisme Auguste Comte terhadap penerapan sosiologi di bidang militer teraktualisasi dalam pertama, penerapan metode ilmiah dalam menganalisis fenomena sosial di lingkungan militer. Kedua, pembentukan korps khusus yang terdiri dari sosiolog untuk membantu menyelesaikan konflik dan masalah sosial dalam institusi militer. Yang ketiga, pendekatan holistik dalam memahami dinamika sosial di lingkungan militer, termasuk hubungan antara prajurit, komandan, dan masyarakat. Yang keempat, penggunaan kekerasan dan perang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik sosial dalam lingkungan militer. Jadi ini adalah model soal pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nah, mari kita bedah bareng-bareng teman-teman sekalian terkait dengan konsep positivisme yang mungkin di sekolah mungkin tidak terlalu diajarkan secara mendalam ya, tapi kita akan kupas secara mendalam. Nah, apa itu positivisme menurut Auguste Comte? Nah, positivisme itu adalah cara berpikir ilmiah. Sekali lagi kata kuncinya adalah cara berpikir ilmiah, seperti di dalam ilmu alam. Artinya apa? Harus pakai data nyata, faktanya itu bisa diukur, kemudian objektif, terus berdasarkan pengamatan dan eksperimen. Tidak sekedar kita itu mengira-ira atau percaya mitos-mitos yang kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepercayaannya.
Nah, contoh gampangnya misalkan kalau kita ada di lingkungan militer, nah sebagai sosiolog kita tidak bisa asal menuduh. Kita ketika mengamati masalah disiplin, kita harus berdasarkan observasi, hipotesis, data, dan kemudian menyusun kesimpulan besar berdasarkan bukti-bukti yang ada, teman-teman sekalian itu. Jadi, sekali lagi konsep kunci dari positivisme itu adalah cara berpikir ilmiah. Jadi bagaimana mendesain sosiologi itu memiliki konsep-konsep dan tatanan yang jelas, yang terukur sebagaimana dalam konsep-konsep ilmu sosial, ilmu alam. Nah, kita akan bedah apa namanya itu opsinya satu persatu, teman-teman sekalian. Yang pertama, penerapan metode ilmiah dalam menganalisis fenomena sosial di lingkungan militer itu betul. Karena apa? Karena langsung sesuai dengan prinsip positivisme. Artinya di situ itu terjadi penerapan observasi, ada pengumpulan data, dan juga penggunaan data statistik untuk memahami bagaimana masalah di tubuh militer itu terjadi tuh, teman-teman sekalian. Itu betul yang nomor satu. Yang kedua, bagaimana korps khusus yang terdiri dari sosiolog untuk membantu menyelesaikan pembentukan korps khusus yang terdiri dari sosiolog untuk membantu menyelesaikan konflik dan masalah sosial dalam institusi militer. Itu juga betul karena dalam tubuh militer, terutama di negara-negara maju, itu ada semacam bagian atau departemen militeri sosiologis atau divisi khusus dalam penanganan masalah sosial. Tentu kalau dalam divisi ini, sosiolog itu harus punya penyelesaian masalah berbasis data dan pendekatan ilmiah itu. Karena sangat diuji sekali profesionalitasnya itu, teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga, itu ada pendekatan holistik dalam memahami dinamika sosial di lingkungan militer, termasuk hubungan antara prajurit, komandan, dan masyarakat. Artinya, kita akan melihat semua aspek dari struktur, komando, prajurit, sampai interaksi militer dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini kan membutuhkan apa ya, kemampuan kita itu untuk mengamati dan menyusun variabel secara sistematis dan ilmiah. Itu juga betul, teman-teman sekalian, sesuai dengan prinsip positivisme yang menekankan pemikiran ilmiah dan keteraturan data. Jadi 1, 2, dan 3 itu betul. Nah, yang nomor 4, penggunaan kekerasan dan perang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik sosial dalam lingkungan militer. Wah, itu salah. Karena positivisme itu tidak menginginkan adanya kekerasan dan konflik, bahkan perang tidak, tapi lebih menekankan keteraturan data, pemikiran ilmiah untuk menyusun penyelesaian masalah sosial. Dulu itu ketika Agus Kom, Bapak Sosiologi versi Eropa, ketika melihat revolusi industri itu, wah, dia itu sangat sedih sekali karena masyarakat itu sangat rusak sekali tatanan sosialnya itu karena adanya industrialisasi, entah itu karena kemiskinan bertambah, banyaknya gelandangan di kota-kota besar karena adanya faktor urbanisasi, banyak masalah pencurian, kriminalisasi, terus kekerasan terhadap perempuan. Maka kemudian dia itu menyusun pemikiran bagaimana masyarakat itu kita tata ulang dengan ide-ide dari ilmu alam itu loh. Oh ya, kita susun ulang masyarakat. Bagaimana masyarakat itu ditata sebaik-baiknya. Sebagaimana kita tuh menggunakan prinsip ilmu alam. Jadi yang struktur atas itu kemudian tuh mempekerjakan orang-orang, yang orang-orang bawah itu kemudian mengikuti aturan-aturan secara lebih tertib dari struktur yang atas sehingga keteraturan itu bisa tercapai sebagaimana pemikiran pola sebab akibat dalam ilmu alam, teman-teman sekalian itu. Jadi opsi 4 itu sangat-sangat tidak sesuai dengan pola pemikiran Agus Kom ya, teman-teman sekalian ya. Nah, untuk lebih bisa kita tahu mengingat positivisme. Kalau ada kata-kata ilmiah, data, objektif, sistematis itu adalah ciri positivisme. Kalau ngomongnya cuma kekerasan, asal ngomong aja, asal ngejudge, ya itu bukan positivisme, tapi lebih ke sentimen pribadi, teman-teman sekalian. Ingat, komite itu pengen sosiologi itu kayak fisika dan kimia. Harus ilmiah, terukur, dan menggunakan metode nyata, teman-teman sekalian. Itu. Langsung let's go kita ke soal berikutnya. Sebelum kita pembahasan tentang masyarakat multikultural, adakah teman-teman yang mau bertanya dulu? Silakan. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya dulu? Silakan.
Ya kan ada yang bertanya, atau materi lain di luar ini juga boleh yang berkaitan dengan sosiologi. Oke, lanjut ya. Siap. Nah, saya bacakan dulu soalnya teman-teman sekalian. Dalam konteks kekinian, primordialisme hadir di ruang-ruang virtual seperti media sosial. Gejala primordialisme di ruang virtual diidentifikasi berdasarkan apa? Nah, ini masih termasuk soal pilihan angka ya, atau petunjuk C. Yang pertama, munculnya kelompok-kelompok virtual yang berbasis identitas seperti suku, ras, atau agama tertentu. Yang kedua, meningkatnya penyebaran konten yang mengandung ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu di media sosial. Yang nomor tiga, terbentuknya echo chamber, di mana individu hanya berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa. Yang nomor empat, berkurangnya kesadaran akan pentingnya multikulturalisme dan toleransi dalam masyarakat digital. Nah, mari kita bedah ya teman-teman ya, setiap opsi nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan baca dulu teman-teman, apa itu primordialisme. Jadi yang dimaksud dengan primordialisme itu adalah ikatan sosial yang memang sejak lahir, sejak awal itu sudah terbentuk dalam identitas seseorang, entah itu suku, agama, ras, atau budaya yang sudah melekat sejak lahir. Ya, misalkan saya sebagai orang Jawa ya, saya sebagai orang Jogja, saya sejak kecil memang ada ikatan primordial sebagai orang Jawa, sebagai orang Jogja yang harus menjunjung tinggi budaya Jawa dan etika Jawa. Itu misalnya ya. Nah, di dunia nyata, primordialisme itu bisa muncul. Bisa dalam bentuk fanatisme, fanatisme, terutama fanatisme ya, fanatisme kesukuan, sara, atau diskriminasi antar agama. Nah, di era digital ini, di era medsos ini, teman-teman sekalian, wah itu luar biasa sekali. Primordialisme itu semakin berkembang dan semakin cukup membahayakan teman-teman sekalian. Mari kita bedah berikutnya. Nah, kenapa nomor 1 dan 3 yang benar? Nah, 1 dan 3 yang benar ya, opsi B ya. Jadi, Kak, yang pertama, munculnya kelompok virtual berbasis identitas seperti suku, ras, atau agama tertentu. Betul, karena sekarang itu kan banyak sekali di grup-grup FB, misalkan komunitas suku tertentu, ada forum-forum WhatsApp atau Telegram tentang etnis tertentu. Terus ada grup-grup WhatsApp juga teman-teman yang berkaitan dengan itu. Ini ada bentuk nyata primordialisme digital, di mana identitas awal, suku, agama tetap menjadi dasar pengelompokan di media sosial. Bahkan saya juga ikut salah satu grup keagamaan teman-teman sekalian, yang di situ tuh ada diskusi keagamaan ya. Nah, saya juga ikut agama tertentu. Nah, itu juga mencerminkan konsep primordialisme di medsos karena terikat dengan konsep agama yang sama teman-teman sekalian itu. Terus berikutnya, nah kenapa nomor 3 juga betul? Terbentuknya echo chamber, di mana individu hanya berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa. Itu betul. Nah, echo chamber itu apa? Ada situasi di mana kita tuh hanya bisa mendengar, melihat, membaca berbagai postingan, pendapat dari orang-orang yang memang sependapat dengan kita, orang-orang yang memang satu pemikiran dengan kita, teman-teman sekalian. Ya, misalkan kalau kita tuh di TikTok itu, misalkan kita itu lebih sering melihat konten-konten yang berkaitan dengan agama tertentu, atau suku tertentu, atau kebudayaan tertentu, ya nanti TikTok ini secara algoritmis itu nanti akan menyajikan berbagai hal yang serupa yang sebelumnya kita sering lihat berdasarkan apa yang kita lihat dari konten atau agama tertentu, dari budaya atau agama tertentu, dari suku atau bahasa tertentu teman-teman sekalian. Ya misalkan saya sering scrolling tentang kajian-kajian agama tertentu, tentang kebudayaan tertentu, nanti itu TikTok akan secara otomatis dengan kekuatan algoritmanya akan mengarahkan saya untuk mengklik atau memperlihatkan postingan yang serupa teman-teman sekalian. Nah, itu adalah contoh dari echo chamber teman-teman sekalian. Nah, ini ada dampak kalau kita tidak kritis ya. Misalkan diskusinya menjadi tertutup, terus cenderung memperkuat sikap fanatik dan sulit menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Terlebih kalau kita itu
sering melihat berbagai konten yang sesuai dengan preferensi atau keinginan kita teman-teman sekalian. Wah, itu kalau kita tidak menyikapinya dengan kritis dan terbuka, itu akan bahaya nanti teman-teman sekalian itu. Nah, terus berikutnya, kenapa nomor 2 dan 4 salah? Nah, nomor 2 itu adalah meningkatnya penyebaran ujaran kebencian dan diskriminasi. Ini bukan definisi atau gejala langsung dari primordialisme, melainkan dampak lanjutannya. Nah, sekali lagi intinya kalau primordialisme itu lebih kepada ikatan identitasnya teman-teman sekalian. Kuncinya lebih kepada ikatan identitas, bukan soal ekspresi kebenciannya itu. Karena primordialisme itu kadang-kadang juga membawa sikap positif. Misalkan untuk memperkuat kebudayaan daerah. Misalkan saya sebagai orang Jogja yang merantau di Kalimantan. Wah, di Kalimantan itu ternyata banyak sekali orang-orang Jogja yang merantau di sana itu. Perkumpulan orang-orang Jogja, Semarang misalkan. Wah, itu kan ada ikatan primordial ketika saya bergabung di sana. Tapi dalam konteks yang positif, bisa memperkuat kebersamaan, identitas di tengah jauhnya dari keluarga dan tempat tinggal asal misalkan seperti itu. Terus berkurangnya kesadaran multikulturalisme. Ini juga bukan gejala primordialisme sendiri, tapi lebih kepada dampak negatif jangka panjang dari eksklusivisme di ruang digital. Jadi sekali lagi, inti dari primordialisme itu adalah ikatan. Ikatan yang berupa ikatan suku, ikatan agama, ikatan wilayah, ikatan bahasa, yang memang sudah ada sejak awal atau seseorang itu sejak lahir itu sudah ada itu. Dan itu sekali lagi tidak langsung berkaitan dengan dampak-dampaknya, karena dampak itu kan ada dampak positif juga teman-teman sekalian. Nah, pokoknya ini ada kata kunci nih. Pokoknya kalau primordialisme, fokusnya adalah tentang keterikatan dan pengelompokan berdasarkan identitas dasar, entah itu suku, agama, ras, atau budaya, bukan pada ujaran kebencian atau efek multikulturalismenya langsung. Jadi sekali lagi nanti kalau ketemu soal mode begini di soal CBT UM, lebih hati-hati dan lebih kritis ya teman-teman ya. Karena tim pembuat soal itu memang cukup lihai kan untuk bisa menjebak peserta itu teman-teman sekalian. Tuh. Oke, kita ke soal berikutnya. Wah, ini soal menarik sekali nih tentang nilai dan norma sosial nih, terutama pada lintas generasi. Ada generasi baby boomers, generasi Gen Bus, ada generasi milenial, ada Z, atau generasi alpha. Mungkin teman-teman di sini mayoritas adalah generasi Z ya. Kalau saya termasuk yang milenial. Mari kita bedah soal yang berkaitan dengan ini teman-teman sekalian. Saya bacakan soal pilihan ganda A, B, C, D, E. Generasi baby boomers memiliki nilai sosial yang relatif berbeda dengan generasi milenial. Begitu pula generasi milenial sedikit banyak memiliki nilai-nilai sosial yang berbeda dengan generasi Z. Adanya perbedaan nilai-nilai sosial tersebut disebabkan oleh A. Pemahaman yang salah terhadap nilai sosial telah mendarah daging, atau B. Pergeseran nilai-nilai pada lembaga-lembaga penjaga moral seperti agama, terjadinya krisis ekonomi dan politik, D. Interpretasi terhadap budaya luar sehingga terjadi disorganisasi nilai sosial, atau yang E. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Nah, ini termasuk soal HOTS teman-teman ya, soal HOTS. Jadi kita harus lebih jeli dan menguliti soal ini lebih hati-hati supaya kita bisa menemukan jawaban yang lebih tepat teman-teman sekalian. Kita bedah satu persatu. Nah, kita akan bedah dulu nih tentang pertanyaan tadi kan. Jadi di soal tadi kan ada tiga kelompok generasi kan, ada baby boomers, ada milenial, ada Gen Z. Nah, baby boomers adalah generasi yang lahir di rentang tahun 1946 hingga 1946 hingga 1964. Sifatnya itu kan mereka itu cenderung konservatif, kerja keras, menghargai stabilitas. Saya ingat dosen saya dulu ya, namanya dulu adalah dulu termasuk generasi baby boomers juga sih. Bahwa dia itu dulu itu ketika kalau mengajar itu cukup disiplin sekali, keras sekali. Kalau masuk telat 5 menit tidak boleh. Bahkan pada 1 jam sebelum kelas pun dia sudah ada di dekat ruang kelas itu sebelum jam mulai itu. Bahkan yang petugas yang membuka ruang kelas itu sempat dimarahi karena gara-gara telat setengah jam atau 1 jam belum membuka pintu itu. Wah, itu
Itu ada itu dosen saya dulu itu di UGM. Nah, terus yang ada juga nih generasi milenial nih yang lahir di rentang tahun 1981 sampai 1996. Nah, ini termasuk saya ya. Artinya kan mereka itu sudah melewati berbagai zaman kan. Di rentang tahun 90-an, 80-an akhir ketika mereka itu sebelum adanya internet dan ketika sudah mengalami internet. Nah, tapi ketika mereka itu sudah menerima internet yang sebelumnya itu tidak ada internet, mereka tuh lebih lebih fleksibel, mereka lebih bijak dalam menggunakan teknologi ya. Tapi mereka juga suka inovasi yang lebih cepat itu teman-teman sekalian. Nah, terus ada Gen Z nih, yang mungkin ada mayoritas teman-teman ini, yang lahir tahun 1997 ke atas. Nah, mereka tuh lahir di era ketika terjadi perkembangan yang super cepat sekali terkait dengan perkembangan teknologi teman-teman sekalian. Di mana mereka tuh dididik dalam konteks perkembangan internet yang cukup-cukup masif. Sehingga mereka tuh punya ciri-ciri sangat-sangat digital, sangat sangat peka terhadap perkembangan digital, bahkan sejak SD sudah memegang HP, sudah berselancar di dunia maya. Kemudian tapi mereka juga cepat bosan karena adanya informasi yang cepat berlalu juga kan seperti itu. Tapi juga lebih kritis karena banyaknya informasi yang membanjiri ruang media mereka terhadap artinya kritis terhadap norma-norma lama. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ketika ada debat-debat tentang agama, tentang kesukuan, tentang sejarah itu Gen Z itu yang paling kenceng itu ngomongnya itu. Wah, itu. Langsung kita ke bagian berikutnya. Nah, jawabannya adalah D. Nah, kenapa kok D? Maksudnya adalah setiap generasi terekspos budaya luar dengan cara berbeda-beda, sesuai dengan era teknologi dan globalisasi di zamannya masing-masing. Nah, kita bedah teman-teman sekalian. Kenapa jawabannya D? Pertama, baby boomers itu tumbuh di era minim pengaruh budaya luar. Ya, misalkan bapak ibu kita atau kakek nenek kita, itu kan mereka itu hidup di tahun 70-an, 60-an ketika TV itu masih hitam putih. Internet juga belum ada, sehingga pengaruh budaya luar itu kan masih sulit mereka cerna kan. Ya paling-paling kalau ada hiburan ya majalah-majalah itu pun hanya ada di daerah perkotaan. Kalau di desa-desa mungkin lebih tertutup ya terkait dengan saluran informasi. Ya kalau ada sih paling cuma TV hitam putih sama radio itu. Sehingga keterbukaan dan heterogenitas informasinya itu masih minim sekali. Kemudian generasi milenial itu mulai terpapar dengan budaya barat. Misalkan zaman saya dulu tuh ada itu acara MTV itu di salah satu televisi swasta itu yang apa itu menampilkan acara-acara musik barat, acara-acara musik Indonesia yang sedang hits misalkan. Kemudian saya juga pernah mengalami masa-masa adanya internet awal-awal. Saya juga pernah sering ke warnet dulu ketika mengerjakan tugas. Saya juga sering menonton film-film barat dulu ya yang sering ditayangkan di TV-TV itu yang terkenal dulu kan seperti itu. Nah, artinya generasi milenial ini adalah generasi yang memang cukup adaptif terhadap perubahan ya teman-teman sekalian ya. Nah, Gen Z, nah ini adalah yang mereka yang lahir memang di era di mana terjadi perkembangan internet yang sangat-sangat masif dan ketika mereka tumbuh tumbuh dewasa, tumbuh remaja ya mereka terpapar dengan budaya TikTok, Instagram, YouTube dan berbagai informasi dari kanal-kanal lain teman-teman sekalian sehingga mereka itu lebih mudah terpapar sejak awal dibandingkan generasi milenial itu teman-teman sekalian. Karena ketika generasi milenial itu dari awal itu memang belum didekatkan dengan paparan teknologi digital. Nah, ketika mereka itu mulai menerima teknologi digital, mereka lebih lebih aware, mereka lebih adaptif teman-teman sekalian. Beda dengan generasi Z ya, yang kebanyakan itu dari kecil itu sudah terpapar teknologi digital, sehingga ketika dewasa itu menjadi generasi yang sudah akrab dengan berbagai media sosial, dengan berbagai macam hoax, dengan berbagai macam filter-filter informasi yang lebih cepat, bosan juga karena banyaknya informasi yang berkembang itu dan juga cepat kritis ya menanggapi sesuatu karena banyaknya informasi yang dicerna. Nah, apa dampaknya? Masing-masing generasi menginterpretasi atau memahami dan menyerap budaya luar dengan cara berbeda. Jelas karena perbedaan zaman, perbedaan pola didik, sehingga ketika ada budaya luar itu pasti berbeda-beda ya. Misalkan generasi baby boomers itu menanggapinya itu secara kaku, kalau generasi milenial itu secara adaptif, kalau generasi Z itu secara brutal itu. Wah, itu kan beda banget tuh cara pemahamannya kan. Terus akibat muncul perbedaan nilai sosial, bahkan kadang benturan nilai antar generasi. Ini dampaknya ya teman-teman saya, ada perbedaan benturan nilai-nilai.
Nah, ini contoh ini yang paling sering kita dengar ini. Waktu Lebaran tuh generasi baby boomers itu pasti menyerang generasi Z itu atau milenial akhir. Kapan kamu nikah misalkan, kamu kerja di mana itu kan artinya kan itu pola pikir yang sudah sangat berbeda kan. Artinya untuk saat ini pun generasi Z atau generasi milenial akhir misalkan itu kan memandang pernikahan itu kan apa ya, bukan lagi sesuatu yang prioritas, tapi pekerjaan-pekerjaan dan menghidupi diri sendiri yang lebih menjadi prioritas. Ini beda dengan pola pikir generasi baby boomers yang dulu itu di mereka ketika hidup tumbuh dewasa, tumbuh remaja itu sangat-sangat menekankan sekali pentingnya pembentukan institusi keluarga, sehingga pernikahan itu bagi mereka itu adalah gerbang menuju kematangan berpikir dalam hal pekerjaan, dalam hal kemandirian, dalam hal pemikiran-pemikiran, dan seterusnya teman-teman sekalian. Jadi ini contoh benturan budaya. Proses ini dalam sosiologi disebut sebagai disorganisasi nilai sosial karena tidak adanya koherensi, karena tidak adanya kekompakan, karena tidak adanya keterpaduan pola pemikiran nilai sosial antara generasi baby boomer, milenial, dan Z ya seperti itu. Maka yang dibutuhkan memang adalah dialog atau pemahaman bersama mengenai perbedaan nilai-nilai itu supaya tidak terjadi benturan yang keras teman-teman sekalian. Atau supaya tidak terjadi konflik sosial lintas generasi. Setidaknya bisa mengurangi celah-celah konflik itu teman-teman sekalian. Itu. Jadi jawabannya adalah D teman-teman ya. Itu. Adanya interpretasi tadi. Oke, kita ke bagian berikutnya. Nah, kita akan belajar nih membedah bagaimana nih, eksistensi dari tiga kelompok yang berbeda tapi masih satu kesatuan dalam konteks kehidupan kekinian. Nah, ini ada kelompok primer, ada Kemenskov, dan ada kelompok informal. Nah, kita ke soalnya berikutnya, teman-teman ya. Nah, saya bacakan dulu nih. Antara Kemenskov, kelompok primer, dan kelompok informal memiliki kesamaan dalam menghadapi perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 atau 4.0. Kesamaan ketiga kelompok itu adalah apa teman-teman sekalian? Pertama, yang A, ikut memotivasi anggota kelompok memanfaatkan teknologi. Yang B, melestarikan budaya imateri yang cenderung kalah cepat dengan perubahan budaya materi. Atau yang C, mengadaptasikan diri anggota kelompok terhadap perubahan teknologi. D, membatasi anggota kelompok menggunakan teknologi. Atau E, menjadi pedoman dalam mengoperasikan teknologi digital. Nah, kita akan bedah satu persatu teman-teman sekalian. Nah, jadi kan kita membahas bagaimana Kemenskov primer dan informal itu teraktualisasi dalam konteks perkembangan revolusi industri 4.0. Nah, sebelum itu kita harus membedakan dulu nih, apa itu Kemenskov, apa itu kelompok primer, apa itu kelompok informal, teman-teman sekalian. Nah, yang pertama adalah Kemenskov. Kemenskov itu kelompok paguyuban. Nah, itu diperkenalkan oleh Ferdinand Tonis. Nah, paguyuban ini adalah sama juga dengan komunitas tradisional. Misalkan masyarakat desa, hubungan yang erat, terus terah-terah kekeluargaan, kemudian nilai tradisional itu juga bagian dari Kemenskov. Nah, kalau kelompok primer itu kelompok sosial yang dekat, yang akrab, yang intim, yang tapi ukurannya tidak terlalu besar, kecil. Terus interaksinya juga langsung, misalkan ada keluarga, sahabat dekat, teman-teman sekalian. Terus kalau kelompok informal, nah itu kan kelompok yang lebih kepada tanpa struktur yang kaku, lebih luas, lebih longgar, hubungannya juga lebih personal. Misalkan kelompok tongkrongan, arisan. Kalau teman-teman nongkrong, teman-teman punya teman tongkrongan, nongkrong di kafe-kafe, manggil teman-temannya, hai bro, halo sis, itu kan sudah masuk kelompok informal, teman-teman sekalian. Nah, dari ketiga ini, teman-teman sekalian, itu ada beberapa kesamaan ya, atau irisan. Misalkan mereka memiliki hubungan emosional yang kuat, memiliki nilai tradisional, dan memiliki kebersamaan sosial. Nah, mereka itu lebih mengutamakan nilai imateri. Apa itu nilai imateri? Imateri itu sesuatu yang tidak bisa kita raba, tidak bisa kita sentuh secara fisik, tidak bisa kita lihat secara fisik, tapi kita bisa rasakan dan kita bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kepercayaan, gotong royong, solidaritas, kebudayaan-kebudayaan yang
bersifat membantu misalkan. Nah, itu kan adalah apa nilai-nilai imateri atau kebutuhan imateri yang sangat-sangat berguna bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Nah, apa kaitannya dengan revolusi industri 4.0? Nah, kita akan bedah berikutnya. Nah, hubungannya apa teman-teman sekalian? Nah, saya akan jelaskan dulu ya, apa itu revolusi industri 4.0? Adalah industri yang berkaitan dengan Internet of Things, IoT, atau AI, Artificial Intelligence, Big Data, dan otomatisasi. Artinya ini adalah perkembangan teknologi yang sangat-sangat sekali berkaitan dengan budaya materi yang berkembang sangat-sangat cepat. Sementara budaya materi, nilai, norma, adat, etika sosial itu kadang-kadang bahkan sering itu tertinggal, bahkan mengalami kepunahan teman-teman sekalian. Ya misalkan ketika kita lihat sekarang di Eropa dulu itu kan orang-orangnya itu kan sangat menghargai agama, sangat menghargai gotong royong, sangat menghargai keluarga besar. Tapi ketika teknologi itu sangat berkembang cepat sekali, bahkan sampai era sekarang itu nilai-nilai itu sudah hilang, bahkan tidak ada lagi teman-teman sekalian yang bisa dilestarikan itu teman-teman sekalian. Di sana itu lebih sekuler, di sana itu lebih mengutamakan individualisme. Nah, jangan sampai di Indonesia seperti itu. Artinya budaya materi ini harus bisa menjadi kontrol ya, atau menjadi kendali terhadap perkembangan budaya materi yang sangat cepat dan sangat sangat berdampak negatif kalau tidak dikendalikan secara tepat itu teman-teman sekalian. Nah, seperti apa aktualisasinya? Nah, berikutnya. Nah, jawabannya adalah B ya. Melestarikan budaya materi yang cenderung kalah cepat dengan perubahan budaya materi. Kenapa? Karena Kemenskov primer informal itu menjadi benteng sosial yang sangat-sangat penting sekali untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai lama yang sangat-sangat berguna ketika terjadi gempuran teknologi teman-teman sekalian. Artinya kan di sini kan terjadi pemeliharaan ada tradisi, tata krama, etika, dan nilai-nilai sosial di tengah gempuran teknologi yang sangat-sangat luar biasa sekali. Misalkan peran keluarga atau kelompok primer, mereka itu mengajari bagaimana menggunakan teknologi yang benar, membatasi penggunaan teknologi, bagaimana orang tua itu bisa mengawasi anak-anaknya itu ketika berselancar di dunia maya. Karena kan wah ini dampak teknologi itu sangat-sangat besar sekali teman-teman kan. Saya tadi pagi itu baca ya salah satu FYP di Instagram ya itu mengatakan ada kasus anak umur 14 tahun itu ketika zaman COVID itu kan semuanya kan daring kan. Nah orang tua kan gelagapan itu guru-guru gelagapan itu semuanya serba daring. Nah ternyata ketika daring itu ada kasus ya itu anak cewek ini 14 tahun tuh iseng-iseng buka media porno itu teman ya Allah itu salah satu dari quotes apa ya FWP dari salah satu psikolog profesional yang menangani anak kecanduan gadget, anak kecanduan pornografi itu. Jadi di sini memang penting sekali pengawasan keluarga nih di tengah gempuran perkembangan teknologi, digital, perubahan sosial, karena virus penyakit yang menyebabkan semua itu harus online. Nah, peran orang tua di sini memang harus update ya, update tidak boleh kudet itu. Nah, itu penting sekali teman-teman sekalian. Kemudian ketika kita melihat peran Kemenskov, nah di sini kan ketika saat ini kan sedang terjadi gempuran teknologi digital, semua orang kan sibuk dengan dunianya masing-masing. Orang lebih mager, orang lebih senang melihat media sosial. Nah, fungsi dari Kemenskov misalkan komunitas desa tetap mempertahankan kebudayaan-kebudayaan, misalkan upacara tradisi, gotong royong, misalkan ketika bulan Ramadan itu gotong royong membersihkan tikar misalkan. Nah, itu kan sangat berfungsi sekali kan untuk meminimalisasi ya orang itu kecanduan gadget itu loh, seperti itu. Bahkan di desa saya pun masih sering dilestarikan, masih dipertahankan budaya-budaya tahlilan, yasinan kan, artinya kan itu untuk mengurangi ketergantungan orang terhadap gadget. Terus ada kelompok arisan, kelompok informal tuh. Artinya kan itu kan berfungsi untuk merekatkan relasi sosial kan. Ya walaupun saat ini kan mungkin arisan kan bisa dilakukan via Zoom, via Google Meet, tapi kan kalau dilakukan langsung kan lebih memperkuat solidaritas, lebih memperkuat empati. Nah, misalkan cerita-cerita, sharing-sharing, bahkan hibah ketika arisan itu kan. Wah, itu kan
salah satu fungsi dari kelompok informal. Maka jawabannya yang betul adalah B, teman-teman ya, yaitu melestarikan budaya imateri yang cenderung kalah cepat dengan perubahan budaya materi. Karena cenderung kalah cepat di sini bukan berarti tidak baik ya, tapi memang itu mempertahankan nilai lama yang sangat-sangat guna untuk mempertahankan kebaikan, mempertahankan tradisi, mempertahankan eksistensi di tengah perubahan cepat yang kadang-kadang itu tidak manusiawi itu. Nah itu. Nah sekarang kita ke bagian berikutnya. Nah ini tentang etnosentrisme teman-teman sekalian. Nah itu. Kita akan belajar bagaimana dinamika etnosentrisme itu di tengah heterogenitas sosial. Lanjut. Nah, saya bacakan dulu soalnya. Salah satu penyebab terjadinya konflik pada masyarakat majemuk adalah adanya sifat etnosentrisme yang timbul karena satu, kebudayaan suku bangsa lain lebih tinggi daripada kebudayaan sendiri. Dua, masyarakat memiliki perbedaan latar belakang kebudayaan. Tiga, kebudayaan suku bangsa sendiri lebih unggul daripada kebudayaan suku bangsa lain. Dan menempatkan kebudayaan kelompoknya lebih unggul daripada kebudayaan kelompok lain. Nah, mari kita bedah satu persatu teman-teman sekalian. Nah, kita akan memahami dulu apa itu masyarakat majemuk. Jadi, masyarakat majemuk itu adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, golongan sosial dalam satu kesatuan wilayah. Ya, contohnya di Indonesia, yang terdiri dari berbagai ribuan suku, berbagai ratusan bahasa, semuanya satu dalam satu ikatan NKRI. Nah, itu pasti menimbulkan namanya etnosentrisme. Risiko dari adanya masyarakat multikultural atau sisi negatif atau disfungsi. Nah, misalkan kita akan lihat dulu nih, etnosentrisme itu apa? Nah, etnosentrisme itu adalah sikap menganggap kebudayaan kelompok sendiri paling betul, paling baik, dan paling unggul dibandingkan kebudayaan kelompok lain, teman-teman sekalian. Jadi intinya kalau kita bicara etnosentrisme, itu adalah bicara sikap ya, sikap subjektif kelompok, sikap psikologis kelompok yang menganggap budaya mereka itu paling benar, paling paling superior, paling maju itu. Wah, dampaknya kan merendahkan budaya lain, menganggap budaya sendiri itu paling betul, menjadi blueprint, menjadi standar tolak ukur, dan itu seringkali menimbulkan konflik sosial. Nah, bedanya dengan primordialisme, kalau primordial itu ikatan kelompok ya, ikatan budaya, ikatan agama. Tapi kalau etnosentrisme itu ke sikap ya, sikap yang menganggap kelompok sendiri itu paling betul. Nah, etnosentrisme ini biasanya lahir dari ikatan primordial yang salah, yang tidak dikelola dengan baik itu. Ah, itu. Kita ke bagian berikutnya. Nah, jawabannya itu 4D ya teman-teman ya, hanya 4 yang betul. Nah, kenapa? Nah, kita bedah nih teman-teman sekalian. Inilah definisi etnosentrisme yang paling betul. Ya tadi kan, karena kan menganggap kelompok sendiri itu sebagai sesuatu yang sangat kuat sekali. Orang-orang yang etnosentris selalu merasa budaya kelompoknya superior, oh, jelas. Sikap inilah yang paling sering memicu konflik sosial, itu juga pasti itu. Dan sering terjadi. Nah, kenapa opsi lain itu tidak betul? Nah, kita bedah satu persatu teman-teman sekalian. Nah, yang pertama, kebudayaan suku bangsa lain lebih tinggi daripada kebudayaan sendiri. Ini salah. Ini adalah lawan dari etnosentrisme. Karena yang ditanyakan itu adalah etnosentrisme. Kalau seseorang itu merasa budaya lain itu lebih tinggi, itu namanya xenocentrisme, bukan etnosentrisme. Terus masyarakat memiliki perbedaan latar belakang kebudayaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan itu bukan alasan untuk itu ya, menimbulkan sikap etnosentris ya, tapi itu menjadi bagian dari tatanan yang sudah ada sejak zaman dulu kan. Etnosentrisme itu hanya sebagai apa ya, risiko atau sebagai dampak negatif dari adanya perbedaan kebudayaan yang sangat-sangat beragam sekali, tapi tidak menjadi penyebab langsung ya, atau tidak selalu pasti menyebabkan etnosentrisme, tapi selalu ada kecenderungan besar adanya lahir etnosentrisme. Kan misalkan di sebuah tempat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras misalkan. Nah, misalkan di desa itu, di Lamongan ya, di desa Pancasila, di desa Balun namanya, itu kan hidup 3 agama kan. Bahkan tempat tinggal agamanya pun berdampingan kan. Ada gereja, ada pura, ada masjid.
Tapi di sana tidak ada etnosentrisme meskipun beragam itu loh. Nah, jadi masyarakat multikultural itu belum tentu ada etnosentrisme, tapi etnosentrisme itu biasanya tuh lahir dari masyarakat multikultural tuh yang tidak bisa mengendalikan sisi primordialnya itu teman-teman sekalian itu. Nah ini nomor tiga ini hati-hati nih, kebudayaan suku bangsa sendiri lebih unggul daripada kebudayaan suku bangsa lain. Itu salah. Karena apa? Karena nomor empat ini kan lebih kepada sisi objektif, fakta objektif, bukan ke sikap subjektif teman-teman sekalian. Ini memang mirip dengan nomor empat, tapi lebih mengarah ke fakta objektif. Klaim umum bukan penilaian subjektif dari pelaku etnosentris. Nomor empat itu lebih tepat kalau kita menekankan pada sikap subjektif yang merasa kelompoknya paling unggul sesuai definisi etnosentrisme. Jadi ini keyword penting ini. Jangan terkecoh sama pilihan yang mirip ya. Di soal UMUGM, detail itu penting. Fokus ke definisi asli etnosentrisme. Bukan cuma asal mirip-mirip. Nah, jadi nomor tiga ini jebakan teman-teman ya. Hati-hati sekali nih. Karena sekali lagi etnosentrisme itu sikap subjektif atau psikologis dari sekelompok orang atau kelompok-kelompok tertentu yang menganggap mereka itu lebih baik daripada kelompok lain tuh teman-teman sekalian. Jadi tidak sekedar kita itu menggambarkan sikap objektif ya itu. Oke, sebelum kita membahas tentang penyimpangan sosial, adakah teman-teman yang mau bertanya dulu? Silakan. Saya persilakan. Atau ada yang mau didiskusikan, dikritik juga boleh, silakan. Ada, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut aja ya. Oke. Kita akan belajar tentang penyimpangan sosial, teman-teman sekalian. Nah, kita akan belajar tentang berbagai teori penyimpangan sosial. Nah, saya bacakan dulu soalnya. Kejahatan atau penyimpangan sosial berat merupakan gejala yang lumrah karena dijumpai dalam semua masyarakat. Hal itu merupakan pernyataan mengenai karakteristik kejahatan berdasarkan teori apa? A. Teori asosiasi diferensiasi. B. Teori konflik. C. Teori labeling. D. Teori nonkonformitas. Atau D. Teori fungsi. Nah, kita akan bedah satu persatu nih teori teman-teman ya. Itu. Nah, teman-teman sekalian, dalam teori sosiologi itu ada yang namanya teori fungsionalisme kejahatan atau teori fungsionalisme penyimpangan sosial yang menyatakan bahwa kejahatan itu memang lumrah dan hal yang wajar dalam masyarakat. Itu yang mencetuskan adalah Emil Durkheim, salah satu bapak sosiologi modern kan itu. Nah, Durkheim itu mengatakan apa? Oh, kejahatan itu tidak bisa hilang total, tapi masyarakat itu pasti, karena di setiap masyarakat itu pasti ada yang melanggar norma itu. Jadi sekali lagi kejahatan itu normal dan wajar dalam setiap masyarakat. Bukan berarti kita menormalisasi ya, tidak. Tapi kita harus mengakui bahwa kejahatan itu memang terjadi dan ada dalam masyarakat dan itu hal yang normal. Tapi bukan berarti kita ikut menormalisasi ya, teman-teman sekalian ya. Ini jawabannya E, tapi kita akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Kenapa jawabannya E? Nah, kata Durkheim begini teman-teman, justru keberadaan kejahatan itu punya fungsi sosial tertentu. Nah, misalkan untuk mempertegas batas-batas norma sosial. Misalkan ada yang mencuri motor, merampok, korupsi. Nah, itu kan menjadi fungsi pembeda dari perilaku yang disetujui atau yang sesuai dengan kaidah agama. Jadi kita bisa mengatakan, oh itu salah loh, jadi kita tidak boleh berbuat seperti itu. Nah, itu fungsi atau gunanya ada penyimpangan sosial supaya menjadi batas antara mereka yang melanggar dan yang tidak melanggar itu. Yang kedua kata Durkheim, selain mempertegas batas-batas norma sosial, itu penyimpangan sosial itu juga menciptakan solidaritas sosial. Nah, misalkan ketika ada terjadi perampokan atau pencurian atau sering terjadi pencurian sepeda motor di desa atau tempat tertentu, itu orang-orang bisa punya kemauan untuk bersatu, sepakat untuk sepakat untuk menjaga keamanan secara lebih ketat. Nah, itu kan berfungsi untuk menciptakan solidaritas kan. Dan yang tadinya itu egois
hidup sendiri-sendiri ya, ketika terjadi marak pencurian, wah, orang-orang bisa bersatu, bisa rukun lagi tuh malah tuh. Nah, terus mendorong perubahan sosial. Kadang-kadang pelanggaran hukum memicu perubahan aturan sosial. Kalau misalkan demo, misalkan dulu di zaman Presiden Soeharto, bahwa demo itu dianggap kejahatan tuh. Benar, demo itu dianggap pelanggaran sosial berat. Siapapun yang demo bakal ditangkap polisi itu. Dianggap sebagai melawan rezim itu. Wah, itu kan sebuah hal yang yang harus kita katakan normal ketika rezim Orde Baru atau rezim Soeharto ini masih berkuasa kan. Ketika rezim Presiden Soeharto itu masih kuat-kuatnya kan. Tapi ketika terjadi itu tahun 98 ya, terjadi kerusuhan besar-besaran, akhirnya terjadi reformasi, itu kan justru karena adanya demo yang dianggap sebagai pelanggaran berat oleh pemerintah Orde atau rezim Presiden Soeharto. Nah, ketika adanya demo itu justru melahirkan reformasi, teman-teman sekalian. Justru menggantikan pemerintahan yang lebih demokratis itu loh. Jadi dalam satu momen tertentu ya mungkin pelanggaran atau penyimpangan sosial itu bisa menjadi sisi positif, teman-teman sekalian. Ada dulu misalkan dalam mitos cerita Jawa atau Barat kan sering kita dengar cerita Sunan Kalijaga kan, atau Robin Hood yang mencuri harta dari orang-orang kaya untuk bisa membantu orang miskin. Di satu sisi itu salah sekali cara membantu orang kan, tapi ada sisi positifnya, yaitu sebagai bentuk kritik terhadap kekuasaan yang zalim. Nah, itu kan dengan kritik itu kan bisa melahirkan solidaritas secara lebih baik untuk menggulingkan atau melawan kekuasaan yang zalim dan malim kan seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi jawabannya ya teman-teman ya, teori fungsi ya gitu. Nah, kita bedah nih satu persatu nih. Kenapa A itu salah? Teori asosiasi diferensiasi. Ini adalah teori dari Edwin Sutherland. Fokusnya bagaimana orang itu menyimpang itu karena proses belajar dari lingkungan sosialnya, bukan soal bagaimana lumrahnya kejahatan. Nah, jadi opsi A itu lebih ke teori pergaulan ya, atau teori sosialisasi. Kalau yang B itu teorinya Karl Marx. Itu fokusnya pada ketimpangan sosial dan konflik kelas sebagai penyebab kejahatan. Ya, misalkan yang sering kita dengar itu kan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah kan. Nah, itu kan hukum itu kan lebih berpihak pada orang-orang kaya kan, sedangkan orang-orang marginal, terpinggirkan itu kan sulit mendapatkan keadilan hukum, itu kata Marx kan. Karena orang kaya itu kan punya banyak modal kan, punya banyak relasi untuk bisa membentuk tembok kekuasaan itu. Yang C, teori labeling. Nah, teori labeling ini kan lebih berkaitan dengan bagaimana proses proses pelabelan seseorang sehingga menjadi penjahat atau pelaku kriminal. Ya misalkan ada seseorang anak baik-baik, kemudian sering dituduh kamu maling, kamu nyolong ya, kamu ini itu ya, hanya betul-betul jadi maling untuk ketika dewasa. Hati-hati. Terus teori nonkonformitas ini membahas bagaimana individu individu itu melawan norma sosial, bukan soal kejahatan sebagai fenomena wajar dalam semua masyarakat. Ya misalkan ketika ada aturan-aturan tentang bagaimana cara berpakaian yang baik, terus peran perempuan seperti apa ketika dalam sebuah masyarakat. Misalkan perempuan tidak boleh keluar malam sampai larut malam. Tapi ketika ada perempuan yang bekerja larut malam untuk menghidupi keluarganya, kalau tidak sampai malam tidak bisa dapat uang, itu kan sama saja dia melawan aturan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat kan. Meskipun dia punya tujuan yang baik kan seperti itu. Nah, ingat ya, bukan berarti kejahatan itu boleh ya teman-teman sekalian ya. Tapi ini ada perspektif sosiologi fungsional. Keberadaannya dianggap wajar dan punya fungsi tertentu. Tetap harus dicegah, tapi jangan kaget kalau selalu ada dalam setiap masyarakat. Oke, kita ke soal berikutnya. Tentang penyelesaian konflik. Memahami berbagai bentuk akomodasi penyelesaian konflik dalam masyarakat, teman-teman sekalian. Nah, saya bacakan dulu ya. Salah satu bentuk penyelesaian konflik di mana antar pihak yang berkonflik bersepakat menghentikan pertikaian atau pertentangan karena sulit menemukan problem solving
disebut sebagai A. Arbitrase, B. Konsiliasi, C. Kompromi, D. Stalemate, atau E. Eliminasi. Nah, kita bahas dan bedah satu persatu teman-teman ya. Oke, salah satu bentuk penyelesaian konflik di mana antar pihak yang berkonflik bersepakat menghentikan pertikaian atau pertentangan karena sulit menemukan problem solving itu adalah stalemate teman-teman sekalian. Nah, kenapa itu stalemate? Stalemate adalah jalan buntu dalam konflik, di mana dua pihak yang berkonflik itu sama-sama nggak bisa menang, sama-sama keras, sama-sama menang sendiri kan. Sehingga solusi itu tidak ada, sulit ada itu. Tapi konflik juga nggak bisa berlanjut ke kekerasan kan. Nah, ciri dari stalemate itu kata pertama itu kedua pihak sama-sama lelah atau kehilangan daya. Terus tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah secara mutlak. Terus konflik berhenti karena bukan sudah selesai masalahnya, tapi sudah memang nggak ada jalan lain selain kita itu berhenti, tapi tetap diam-diam berkonflik, tapi nggak sampai menimbulkan kekerasan lah itu. Nah, ini contoh teman-teman sekalian. Misalkan contoh yang paling sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada dua siswa SMA ribut pendapat, debat panjang, nggak sampai kelar-kelar, nggak ada yang mau ngalah, sama-sama menang. Akhirnya mereka sepakat diem-dieman aja. Ya udah, kita nggak usah lanjut aja lah. Daripada kita ribut, kita diam-diam aja lah. Kita nggak usah ngurusin. Nah, tapi apa? Tapi masalah itu nggak bisa kelar. Tapi masalah itu sulit kelar secara apa ya? Secara lebih baik lah itu. Akhirnya ya sudah. Akhirnya apa konflik itu tetap didiamin, mereka tetap diam-diam sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya yang mungkin kepala sekolah ngasih solusi misalkan loh ya. Ini ada contoh stalemate di level kecil. Kalau di level yang lebih besar misalkan ada Korea Utara dan Korea Selatan nih. Yang dulu itu kan perang di tahun 1950 sampai 1953 kan. Tapi karena keduanya itu sama-sama apa ya kuat, sama-sama super power, ya sudah mereka menghentikan pertikaian kan. Walaupun sampai saat ini konflik itu tetap ada, walaupun itu konfliknya diam-diam kan itu seperti itu. Nah itu ada stalemate. Nah, kenapa yang opsi lain itu salah? Yang pertama itu ada arbitrase. Arbitrase itu melibatkan pihak ketiga ya, yang memberikan bantuan mengikat, yang memberikan keputusan mengikat seperti hakim atau arbitrator. Nah, jadi arbitrase itu tidak menjadi bagian dari stalemate karena lebih kepada keputusan mengikat itu. Terus kalau konsiliasi itu lebih kepada keputusan yang memberikan rekomendasi. Ini juga bukan bagian dari stalemate. Terus yang C ada kompromi. Ini masing-masing pihak saling mengalah, ada solusi win-win solution. Nah, beda kalau dengan stalemate. Kalau stalemate kan sudah buntu, ya sudah konflik selesai. Tapi kalau kompromi, masing-masing mengalah, tapi ada solusi yang ditawarkan tuh. Nah, itu kompromi itu. Terus eliminasi, ini berarti salah satu pihak disingkirkan atau dihilangkan, bukan berhenti karena buntu. Ya, misalkan dulu ketika ada konflik antara Hitler dengan Yahudi misalkan. Yahudi kan kemudian disingkirkan kan, dihilangkan atau dihapus paksa kan. Karena itu sebagai penyebab masalah kan. Atau dulu ketika terjadi transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, wah itu kan terjadi itu kan pembantaian massal orang-orang yang dituduh PKI misalkan. Nah, itu kan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang paling mengerikan, tapi bentuknya ada eliminasi, artinya menghilangkan pihak yang dianggap sebagai masalah itu. Itu teman-teman sekalian. Jadi jawabannya adalah yang stalemate teman-teman sekalian. Kita ke bagian berikutnya. Ini soal terakhir ya nih teman-teman ya, tentang in group dan out group. Memahami dinamika in group dan out group teman-teman sekalian. Nah, ini termasuk soal apa namanya itu soal sebab akibat ya. Ini soal terakhir. Perasaan in group dan out group merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme. Sebab dalam masyarakat yang bersahaja jumlah in group dan out group tidak begitu banyak. Nah, kita bedah satu persatu nih. Nah, kita akan bedah dulu nih apa itu perasaan in group dan out group. Nah, dalam masyarakat
yang ini jawabannya B ya, tapi kita bedah nih. In group adalah kelompok kami sendiri. Tempat kita tuh merasa dekat, nyaman, dan punya ikatan kuat. Sedangkan out group itu kelompok mereka yang dianggap berbeda, kadang-kadang asing atau lawan. Misalkan saya dan teman-teman punya in group anak IPS. Nah, out groupnya adalah anak IPA. Nah, itu kan contoh yang paling mudah kan yang sering kita lihat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari kan seperti itu. Nah, kita kemudian membedah apa etnosentrisme. Tadi sebenarnya sudah ya tadi ya, di apa di bagian berikut di bagian sebelumnya, tapi kita akan membedah lagi. Etnosentrisme adalah sikap menganggap kelompok sendiri paling betul, paling benar, paling baik, paling top daripada kelompok lain. Misalkan kelompok agama tertentu lebih baik dari kelompok agama lain. Bahkan dalam satu agama pun ada mazhab-mazhab atau kelompok-kelompok tertentu dalam agama tertentu yang saling itu kan apa saling menyingkirkan, saling menganggap rendah satu dengan yang lain kan. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Nah, hubungannya apa dengan out group dan in group? Nah, etnosentrisme tumbuh dari perasaan in group versus out group. Karena kita cenderung lebih membela kelompok sendiri dan memandang rendah kelompok luar. Itu jelas banget itu. Jadi pernyataan pertama, perasaan in group dan out group merupakan dasar etnosentrisme itu betul, betul itu. Jelas itu. Karena disitulah etnosentrisme itu menjadi embrio dan tumbuh subur itu kan seperti itu. Nah, alasan kedua ini teman-teman sekalian. Dalam masyarakat yang bersahaja, jumlah in-group dan out-group tidak begitu banyak. Itu betul. Karena dalam masyarakat kecil yang tidak terlalu heterogen ya, yang masyarakatnya itu homogen, seperti di desa-desa atau komunitas adat itu in-group dan out-group tidak terlalu besar ya, tidak terlalu kompleks itu loh. Sehingga aspek etnosentrisme itu tidak terlalu kuat itu teman-teman sekalian. Nah, tapi kenapa jawabannya B? Nah, ini karena meskipun ini sama-sama benar, tapi keduanya itu bukan penyebab utama dan pernyataan pertama itu. Alasan kedua itu bukan penyebab utama dari pernyataan pertama. Pertama, pernyataan pertama adalah bicara soal etnosentrisme. Dasarnya adalah psikologi kelompok, betul, karena itu sikap subjektif kelompok kan. Sikap yang sangat-sangat dijunjung tinggi dan dipelihara, bahkan disuburkan dalam kelompok-kelompok tertentu yang sangat-sangat menjunjung sekali etnosentrisme, suku, budaya, agama. Terus yang kedua, pernyataan kedua bicara tentang jumlah kelompok dalam masyarakat bersahaja. Soal struktur sosial, bukan sebab utama etnosentrisme. Jadi kalau yang kedua itu lebih kepada permasalahan banyaknya out in group dan out group dalam masyarakat yang masih sederhana. Jadi yang pernyataan pertama kan lebih kepada bagaimana out group dan in group itu melahirkan sikap etnosentrisme. Yang pernyataan kedua kan lebih berkaitan dengan bagaimana seperti apa jumlah in group dan out group dalam masyarakat yang masih sederhana. Itu kan sesuatu yang berbeda teman-teman sekalian. Berbeda konteks tapi betul itu loh. Maka jawabannya itu B. Lain cerita kalau misalkan yang pernyataan pertama adalah in group dan out group melahirkan etnosentrisme sebab etnosentrisme itu tumbuh dari kebiasaan sejak lahir. Nah, itu mungkin betul itu. Mungkin itu betul. Jawabannya mungkin A itu kalau seperti itu teman-teman sekalian. Itu. Jadi sekali lagi kalau jawabannya itu mungkin seperti ini. In group dan out group melahirkan etnosentrisme sebab etnosentrisme lahir dari kebiasaan kelompok yang menganggap rendah kelompok lain. Nah, itu mungkin betul itu. Jadi ingat ya dalam soal tiba-tiba sebab akibat kayak gini, ya kita harus lebih jeli teman-teman ya dalam melihat apakah ini berkaitan atau enggak ini. Nah, ini kan karena kan pembuat soal UM ini kan sering menjebak kan itu. Nah, silakan teman-teman masih ada waktu 10 menit ya untuk bertanya, ngobrol atau mengkritik silakan. Oke teman-teman, silakan. Silakan ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Kami persilakan masih ada waktu 10 menit.
Harsha Edina Putri, silakan. Litwina Fayat, silakan bertanya. Atau Nabil Muzaki, oke Kak, maaf tapi bukannya Etno itu include dan Seno itu out ya Kak. Kalau Seno itu kan lebih berkaitan dengan bagaimana apa ya, kita tuh menganggap budaya orang lain itu lebih unggul kan seperti itu. Itu kebalikannya. Jadi kalau etno itu, jadi sekali lagi ya, kalau etno itu kan sebenarnya itu lahir ya. Jadi kita bicara konteks etnografi ya, Raffi ya. Jadi etnosentrisme, sorry. Etnosentrisme. Jadi etnosentrisme itu sikap yang memang tumbuh kan lahir dari in group dan out group itu. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita itu apa punya punya kelompok tertentu, kelompok internal ya, dan kita itu merasa nyaman dan menganggap kelompok kita itu lebih baik dan menganggap kelompok lain itu tidak baik. Nah, itu kan sudah etnosentrisme kan itu loh. Kalau Seno itu kan lebih berkaitan dengan bagaimana bangsa lain itu atau orang lain itu lebih lebih apa ya, lebih kuat itu loh seperti itu. Ya itu sebenarnya juga ada berkaitan sih. Misalkan loh, misalkan kalau kita itu sudah punya in group misalkan loh ya, terus menganggap orang lain itu sebagai ancaman, kelompok lain itu sebagai ancaman, karena mereka itu dianggap lebih kuat itu. Nah, itu sebenarnya juga ada katanya dengan Seno juga sih itu sebenarnya. Jadi dalam konteks ini kan lebih berkaitan dengan bagaimana in group dan out group itu membentuk etnosentrisme. Tapi ketika etnosentrisme itu sudah tumbuh, maka in groupnya itu kadang-kadang merasa khawatir itu loh, Raffi. Ketika ada kelompok lain itu merasa kuat, merasa hebat, nah itu kan sudah ada gejala xenocentrisme itu. Nah itu katanya seperti itu, Raffi. Itu. Silakan ada yang lain. Oke, terima kasih kembali, Raffi. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Sukses buat kamu. Silakan teman-teman. Yang lain silakan, kami persilakan. Masih ada waktu 7 menitan ini. Monggo, 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 silakan. Ada Evelina Nurrahmah. Ini silakan mau bertanya. Terus siapa lagi nih ya? Silakan teman-teman yang lain masih ada waktu sekitar 6 menitan ini. Silakan. Atau Ren, Sasha, ada yang mau bertanya dulu Ren, Sasha. Mumpung kita masih ada waktu ini, silakan. Raffi, kalau mau bertanya lagi silakan Raffi. Terima kasih tadi atas pertanyaannya ya. Yuk, yuk, 5 menit lagi. Kak, kalau revolusi industri dan Perancis itu perubahan cepat atau lambat itu lebih ke cepat ya, karena kan revolusi industri itu kan pembangunan dan penggunaan
pabrik besar-besaran kan, yang itu mendorong secara cepat perubahan-perubahan kan. Yang tadinya itu bekerja sebagai petani, tiba-tiba harus bekerja sebagai pekerja industri itu. Itu kan dituntut untuk cepat beradaptasi kan. Terus kalau revolusi Prancis itu kan lebih ke revolusi politik itu. Karena itu kan ditandai dengan pembakaran penjara Bastille kan, yang itu menghancurkan kezaliman raja yang terlalu absolut dan monarki itu. Nah, ketika itu dihancurkan, orang-orang kan kemudian kan berevolusi kan, cepat menyelesaikan dengan pembentukan pemerintahan yang baru kan, yang lebih demokratis. Nah, itu terjadinya revolusi Prancis juga cepat kan, karena kan itu apa melibatkan proses konflik kan, perang kan terhadap raja yang zalim itu. Itu cepat itu, cepat dan itu cepat menggantikan pola tatanan pemerintahan yang sebelumnya zalim menjadi lebih demokratis itu. Jadi baik, tapi beda konteks ya. Sekali lagi revolusi industri dan revolusi Prancis itu sama-sama perubahan sosial tapi beda konteks. Kalau revolusi industri itu lebih kepada revolusi ekonomi ya, ekonomi sosial ya. Tapi kalau Prancis itu lebih ke revolusi politik itu sebenarnya. Itu Evelyn. Silakan Evelyn ada mau bertanya lagi. Oke, sama-sama Evelyn. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya. Siap, 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 siap. Sukses untuk Evelyn, untuk Raffi ya. Masih ada 2 menit ya, 2 menit tan ini ya teman-teman ya. Masih ada waktu 2 menit ini teman-teman. Kak, kalau cultural lag itu sama cultural shock itu bedanya. Jadi ini terakhir ya. Jadi cultural shock itu kita mengalami kekagetan budaya itu. Misalkan saya dari orang suku Jawa kemudian beradaptasi ke suku Papua. Saya kaget dengan budayanya karena tidak ada di budaya saya sebelumnya. Nah, itu cultural shock. Tapi kalau cultural lag itu ketertinggalan budaya. Misalkan apa namanya itu ya tadi budaya kita itu gotong royong itu kadang-kadang itu kalah dengan budaya media sosial yang cepat viral kan. Itu cultural lag itu namanya itu. Itu. Jadi kalau cultural shock itu keterkejutan budaya. Kalau cultural lag itu ketertinggalan budaya. Sekali lagi cultural shock itu keterkejutan budaya atau kekagetan budaya. Kalau cultural lag itu ketertinggalan budaya. Itu bedanya. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, terima kasih teman-teman atas partisipasinya teman-teman ya dalam diskusi sosiologi kita kali ini ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Mas Arta. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali di lain pembahasan. Semoga sukses untuk kalian semua ya teman-teman ya. Itu. Terima kasih teman-teman ya. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya teman-teman ya. Itu.